vokalis Brother Uye. Dari teman-teman yang nakal yang nggak di DO. Wah, Alhamdulillah cuma saya. Uang goib atau harta goib. Jadi nyari harta gaib. itu ya benar. Oke. Let's get it serious on this track, fam. Oke guys, kembali lagi di channel YouTube Pemburu Misteri MKT. Dan kali ini saya udah sama vokalis Brother Uye. Ini anak-anak reggae. Anak-anak reggae, gimana mungkin kasih vokal sedikit biar nostalgia. Coba. Duh, lupa nyanyinya. Udah sedikit aja nggak apa-apa, selarik aja. Itu aja apa namanya, nanti masuk ke YouTube-nya biar tahu albumnya. Biar tahu albumnya, oke ya. Dan jangan lupa juga subscribe. Oke, kali ini saya udah sama Mas Guna ya. Nah, Mas Guna ini salah satu orang yang luar biasa menurutku. Karena dia itu tangguh, karena dia itu orang yang punya pemikiran maju untuk ke depan. Bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi dia itu punya kemauan membangkitkan teman-temannya, keluarganya, saudara-saudaranya. Tapi banyak banget cobaan yang menghalaunya intinya mah. Itu yang aku tahu ya, karena aku juga baru kenal Mas Guna sebenarnya dari tahun-tahun ini gitu loh. Padahal kita ini tetanggaan sebenarnya, ya Mas ya? Yap. Nah, ini yang pertama, sosok seorang Mas Guna itu siapa? Nama aja dulu, nama aja. Nama lengkap tuh Wiguna Abadi. Wiguna Abadi. Tapi kalau di kampung panggilnya Mas Guna. Kalau di jalan Om Bluk. Om Bluk. Nah, itu Om Bluk itu nama gaulnya ya? Nama gaulnya itu Om Bluk. Mas Guna itu punya ciri khas nggak di mata orang-orang? Mungkin di mata teman-teman, di mata keluarga gitu gimana? Ciri khas ya selengean biasa, apa adanya aja kayak gini. Dan juga solidaritas tinggi banget ya, punya solidaritas yang tinggi banget. Yang aku ngerasain gitu loh. Jadi sosok Wiguna Abadi ini sosok yang memang termasuknya berpengaruh di mata teman-temannya gitu loh. Jadi kalau nggak ada Mas Guna itu termasuknya sepi gitu loh. Kalian ya yang kenal sama dia ya, yang terluka bareng sama dia ya bisa ngerasain gimana pahit manisnya sama dia. Itu mungkin masa lalu juga ya Mas ya. Mungkin nanti bakal dibahas juga. Nah, perjalanan hidup dan kisah kelamnya Mas Guna. Mungkin dari perjalanan Mas Guna sewaktu sekolah. Alhamdulillah baik. Di antara zaman masuk bener-bener SMP itu udah bener-bener udah salah jalur. Oh, waktu SMP. Akal biasa. SMP-nya mana ini? SMP 1 Jalan Bojong. Aduh sama, SMP Islam. Oke, itu pokoknya tera-teranya Om Bluk itu semuanya masih masuk ke SMP Islam. Itu teman-temannya juga ya. Itu SMP-nya SMP Islam, udah mulai nakal ya. Terusan di SMK-nya Komputama. Sama lagi Komputama. Teranya Om Bluk itu sama semua. Pokoknya nggak beda jauh sih. Nah, di Komputama itu gimana? Kok bisa sih mau masuk Komputama padahal kan ada sekolah yang lebih bebas lainnya gitu loh. Satu dulu, saya itu angkatan ketiga kalau nggak salah ketiga. Sekolahan baru, terus yang baru ada jurusan juga kan. Dan misteriusnya pun emang dari teman-teman yang nakal yang nggak di DO. Wah, alhamdulillah cuma saya. Sewaktu itu zaman-zamannya mungkin nakal ya brutal lah. Nakal keluarin gitu ya. Banyak teman-teman banyak yang di DO. Tapi cuma Mas Guna doang yang ada guru bener-bener guru sampai sekarang pun masih beliau yang saya panutin, beliau Pak Anas. Cuma bener-bener kalau saya menurut kata Pak Anas, insya Allah lulus dan nggak akan dikeluarin. Alhamdulillah sampai sekarang saya hidupnya udah enak. Alhamdulillah. Itu berkat sosok Babe Anas ini ya, yang selalu memotivasi Mas Guna, yang selalu bikin Mas Guna itu sadar akan maksudnya potensi Mas Guna itu gimana ya bisa dikembangin sama sosok Babe Anas ini ya. Intinya mah dia itu udah dianggap orang tua juga ya sama Mas Guna ya. Kayak orang tua sendiri. Nah gitu. Nah terus mungkin ada kisah kelam nggak sewaktu udah lulus? Kisah kelam tuh sebenarnya banyak ya. Keluar dari Komputama itu benar-benar
Saya itu awal tahu mistis gaib itu emang berguru tuh. Berguru tuh dalam hati itu emang pengennya ke kidul sama intinya pol dulu saya berguru terus nyampe Kampung Laut. Kampung Laut Cilacap. Kampung Cilacap terakhir di Karangsuci. Karangsuci Cilacap juga ya. Oke. Nah, itu kisah-kisah kelam sewaktu mau masuk ke dunia hal yang mistis ya. Iya. Tapi ada nggak mungkin masa kejayaan? Masa kejayaan Mas Guna. Gitu. Masa kejayaan waktu kerja di kafe. Waktu Nggak kerja usah di disebutin kafenya mana, yaitu masa jaya saya. Masa jayanya. Dan masa hancur saya pun. Di situ Gitu. juga. Oke. Itu sewaktu di situ banyak orang yang mulai kenal Om Bluk, Mas Guna, Wiguna Abadi gitu ya. Ya. Udah mulai kenal. Kalau Om Bluk itu sebenarnya ya sama sih. Masa jaya di kafe pun sama dengan band saya itu sinkron sama. Di situ saat jayanya banyak show panggung. Jadi antara bimbang mau milih ke band atau ke kafe gitu. Oh, ya. Jadi kalau di band itu hobi yang dibayar. Jadi punya unek-unek, punya apapun saya curahkan dengan lirik gitu. Oke. Ini luar biasa. Seperti contoh panutan yaitu mungkin Kakak Sleng ya. Panutan saya kalau di band Sleng ya. Kalau di reggae itu Stephen and Coconut Trees. Luar biasa. Seorang vokalis punya panutan yang luar biasa. Itu sewaktu masa kejayaannya Mas Guna ya, sewaktu kerja di kafe. Nah, mungkin kayak Mas Guna sendiri ada nggak ke sekarang rasa untuk kayak apa ya, pemikiran ke depan Mas Guna itu pengen seperti apa, pengen mungkin buat usaha atau mungkin pengen apa gitu ke depan? Pemikiran saya ke depan sih insya Allah pengen usaha. Mudah-mudahan musibah pandemi corona ini cepat selesai, jadi biar usaha apapun lancar lagi, apa-apa itu lancar. Jaya lagi. Insya Allah mudah-mudahan di awal tahun 2021 udah mulai merintis dan insya Allah mudah-mudahan pun corona ini udah hilang gitu. Amin ya Allah. Jadi semua dunia ini udah perekonomian udah stabil lagi. Amin ya Allah. Dan doain aja 2021 udah stop. Nah, oke ya. Itu kalau semisal ya Mas Guna udah mulai merintis usaha jalan, pastinya Mas Guna ada rasa keinginan buat membangunkan ya teman, terusan keluarga, intinya biar mereka itu juga ikut naik gitu loh. Berarti bukan diri sendiri ya. Mas Guna itu juga pengen rasa meningkatkan, ibaratnya membuat teman itu naik derajat juga pasti punya. Jadi ibaratnya pengen membangkitkan mereka dengan hasil usahanya sendiri gitu loh. Nah, jadi Mas Guna sendiri ini ada juga bukan ada tapi memiliki peran atau mungkin bidang bisnis atau kuliner ya, terkhusus kuliner, handal intinya handal di bidang kuliner. Dia itu tahu cara mungkin penataannya gimana seperti apa gitu loh. Nah, jadi untuk mungkin kedepannya insya Allah Mas Guna bisa lah ya. Insya Allah bisa ya, mulai merintis dari nol. Emang rasanya itu pahit sebenarnya Mas ya. Benar-benar merintis dari nol itu sebenarnya pahit luar biasa dan juga indah. Ikutin prosesnya aja lah. Nah, ikutin prosesnya. Itu pasti nanti bakal jadi suatu kebanggaan buat diri sendiri. Nah, itu mungkin kisah kelam dari kehidupan normalnya. Tapi mungkin kalau dari kehidupan hal-hal mistisnya, ini ada nggak kisah kelam yang mungkin sampai sekarang itu masih diingat? Terkhusus ini untuk mistis atau mungkin horor atau mungkin ke orang-orang pinter itu gimana? Hal mistis yang benar-benar parno pun nggak ada sebenarnya. Cuma hal-hal mistis dulu di tempat kerja itu sering. Jadi ibarat ada tamu yang benar-benar pengen melet lah, ibaratnya melet pegawai saya gitu. Sampai emang percaya nggak percaya dengan hal gaib seperti itu kan. Emang di depan tuh udah dipagerin kan, jadi ibaratnya si makhluk halus itu mau keluar tuh nggak bisa, jadinya matok di situ sering nampakin. Ada sosok putih lah, kadang pocong gitu. Di kafe itu berarti ya? Tapi kalau saya sih
kalau sejenis konti atau pocong sih ya biasa aja gitu. Biasa Tapi aja. yang lain yang gede-gede, wow. Wah. Oke. Nah, itu kisah kelam, salah satu kisah kelamnya juga. Dan mungkin ada lagi nih sewaktu yang katanya sampai ditipu. Di mana kira-kira? Coba mungkin cerita sedikit gitu. Mungkin penonton pasti pengen tahu gitu loh. Bukan ditipu ya, jadi ya sama, intinya teman dulu temen emang itu uang goib atau harta goib. Jadi menarik juga sih untuk dibahas. Temen dulu ngajakin buat bukan bisnis, buat harta gaib itu lewat perantara itu BK. Kalau Batara Karang. Iya, Batara Karang. Terus Emang percaya nggak percaya juga, nggak percayanya emang sampai sekarang pun belum menikmatin uang gaib itu. Dan emang saya cuma ngantar-ngantar teman intinya. Bahwa di kamar itu mau proses uang, ada uang sekamar apa gimana lah, tetek bengek gitu. Oke. Kalau buat teman-teman sih jangan ditiru lah. Yang emang menikmatin uang asli itu hasil keringat sendiri. Udah jelas. Kalau uang gaib itu apa harta gaib itu percaya nggak percaya, ada atau tidak ada ya menurut saya nggak ada. Kalau emang ada kan udah banyak orang yang nyari harta gaib. Itu ya benar. Oke. Itu kepercayaan Mas Guna ya. Memang mungkin beda sama kepercayaan kalian, entah gimana terserah ya, intinya mah itu kepercayaan Mas Guna sama aku. Nah, pastinya apa ya, korban atau mungkin apa ya yang kena hal kayak itu bukan 1 2 ya Mas ya. Banyak. Pastinya banyak yang kena kayak itu. Pasti Tapi pun itu yang kena korban ibarat mah dukun lah. Dukun yang ngiming-ngimingin harta gaib, investasi berapa juta akan dapat berkali lipat. Itu nggak mungkin, karena itu udah penipuan. Pasti nggak mungkin 1 juta 2 juta, pasti sampai puluhan juta. Itu udah pasti. betul. Yang udah diiming-imingin nanti kita investasi 10 juta jadi 1 M, ya nggak mungkin. Yang mungkin itu 10 juta buat bikin usaha, pelan-pelan kalau emang kita sabar nikmatin prosesnya akan jadi kaya. Udah gitu aja. Sampai miliaran Pasti katanya. banyaknya kayak gitu. Ya ampun. Tapi hasilnya nol. Jong. Tuh, hati-hati ya untuk kalian tuh. Biasanya emang udah banyak banget yang kedok-kedok soal uang goib ya, penipuan uang goib itu sebenarnya udah banyak. Jadi untuk kalian antisipasi, waspada, entah itu mungkin uang goib, entah mungkin itu emas goib dan lain-lain. Pokoknya hati-hati, jangan sampai kalian terpengaruh. Nah, menurut Mas Guna sendiri gimana ya? Ada nggak mungkin cara pencegahan biar mereka itu nggak terpengaruh gitu loh? Pencegahannya satu, lebih dekat dengan Allah. Dah, lebih dekat dengan Allah, sholatnya rajin 5 waktu, insya Allah nggak akan teriming-iming dengan uang gaib gitu. Jangan teriming-iming uang gaib. Kerja, gitu ya. ngode, main duit akeh gue ngode. Nah itu harusnya itu kerja, harus semangat ya. Nah mungkin itu kisah kelam ya. Mungkin ada lagi nggak ini kisah kelam yang mau diceritain di depan Mungkin penonton? kalau diceritain tuh sampai berapa hari nggak akan kelar. Nggak akan kelar. Oke, mungkin kalau streaming bisa itu. Boleh. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya itu ini gimana ya? Dari aku dulu. Dari aku semua ya. Mungkin tanggapan Mas Guna menurut apa ya? Tanggapan Mas Guna soal pemburu misteri itu gimana? Organisasi pemburu misteri. Mas Guna ini kan sebenarnya baru ikut pemburu misteri baru kemarin lah. Berapa tahun ya? Setahun ya? Tahun atau 2 tahun? Kurang lebih setahun ya, mau 2 tahun mungkin ya. Nah, pendapat Mas Guna soal organisasi pemburu misteri ini gimana? Pemburu misteri ini bagus nggak sih di mata masyarakat? Setelah Mas Guna ikut ekspedisi gitu. Menurut saya pemburu misteri ini bagus. Jadi benar-benar organisasi yang mecahin mitos-mitos. Intinya kan banyak orang nggak percaya tentang gaib. Jadi kalau buat netizen nih, buat teman-teman di luar sana yang nggak percaya tentang gaib, ikut. Karena di dunia itu nggak cuma ada
manusia doang, manusia yang tidak dilihat pun sebenarnya ada gitu loh. Itu udah alam gitu loh. Jadi buat teman-teman yang pengen percaya adanya hal gaib, ikut pemburu misteri. Ikut ya. Datang kalau setiap ada ekspedisi, pasti kita di Instagram pasti selalu cantumin, datang, buktiin, jangan cuma bisanya bacot. Nah itu, bagi kalian yang mau ikut ekspedisi atau mungkin penelusuran, silahkan datang aja ke basecamp pemburu misteri di Jalan Dr. Sutomo. Mungkin di situ udah tahu lah alamatnya. Udah untuk khusus orang Majenang juga mungkin udah pada tahu ya. Majenang, Desa Jenang pasti udah tahu Jalan Dr. Sutomo. Terus atau mungkin komentar di bawah juga bisa, atau DM ke Instagram pemburu misteri @pemburu_misteri10, dan jangan lupa juga di follow. Itu bagi kalian yang mau ikut, bagi kalian yang mau cerita-cerita juga silahkan, nggak apa-apa, silahkan cerita aja. Yang penting jangan lupa di follow. Mungkin apa ya? Ada lagi mungkin soal apa ya? Kayak pendapat soal harta goib. Menurut Mas Guna itu gimana? Pendapat tentang harta gaib. Pandangan Mas Guna untuk Pandangan- harta goib. Ibarat harta gaib itu kan ada istilah ilmu gendam. Ilmu gendam. Mungkin si dukun itu tuh udah menyihir kita tuh bahwa di tempat yang udah disediakan itu emang udah lihat bentuk uang atau emas gitu loh. Tapi sebenarnya itu cuma sihir gitu loh. Cuma sihir. Oh. Jadi buat teman-teman tuh jangan percaya deh tentang uang gaib seperti itu gitu loh. Oke. Bener-bener deketin sama Tuhan, sama Allah kita gitu. Insya Allah nggak akan terhasut dengan uang goib gitu. Kalau emang ada yang terbukti kaya dengan uang goib, saya mau ikut. Oke. Nah, mungkin ada nggak ini pesan-pesan moral atau mungkin gimana menurut Mas Guna soal harta goib tersebut? Pesan moral menurut tentang harta goib ya, jangan pernah meyakini hal yang tidak pasti. Yakinlah dan berharap sama Allah. Insya Allah janji Allah itu tidak akan pernah mendustai gitu loh. Jadi ibaratnya apa, berharaplah dengan Allah, insya Allah hidupmu tenang, mudah, dan insya Allah rezekimu akan lancar seperti air gitu. Intinya gitu. Nah, itulah pesan moral ya. Ya, intinya semua itu juga demi kebaikan kita sendiri, biar kita itu gak gampang terhasut ya Mas ya, gak gampang terhasut sama hal yang seperti itu. Apalagi zaman sekarang ini banyak banget mungkin orang-orang pintar atau mungkin dukun-dukun yang apa ya, cuma modal omong doang bisa percaya, dan itu pastinya ada ilmu gendam atau apa gitu ya, biar Pasti, kita insya percaya gitu loh. Nah, saya itu nggak percaya harus percaya, emang ada gitu. Nah, itu masukan dari Mas Wiguna ya, Om Bluk ya. Intinya ambil positifnya dari video ini ya. Oke Mas Guna. Ya, intinya berharap tuh sama Allah. Insya Allah janji Allah itu nggak akan seperti janji mantan. Nah, mantan itu manusia. Jadi jangan berharap sama manusia gitu loh. Berharap sama Allah. Kecuali mantan kalian tuh kunti gitu. Oke, makasih banyak ya Mas ya. Siap. Buat ceritanya, buat mungkin ya motivasinya. Intinya ambil positifnya dari video ini. Terima kasih yang udah nonton video ini ya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Subscribe juga ya. Terima kasih, dan juga jangan lupa follow Instagram Pemburu Misteri @pemburu_misteri10. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's getting serious on this track, fam. Yo. Ya mau kita di sebelah.